Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih kalian yang selalu setia untuk menonton video saya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Oke teman-teman, sesuai dengan judul yang ada di YouTube saya ini, di YouTube Rada Canda, saya akan bercerita tentang pengalaman saya kuretase. Untuk informasi, saya kuretase itu melalui tindakan 2 kali, dan 2 kalinya itu menggunakan obat teman-teman. Jadi untuk tindakannya 2 kali saja. Nah, di 2 kali ini adalah rumah sakitnya berbeda, tapi di video ini aku akan menjelaskan runtutan ceritanya dan bagaimana penanganannya. Kemudian yang terakhir adalah price list harga yang dikeluarkan kita berapa sih untuk kuretase ini, karena selama ini banyak sekali yang tanya sama saya untuk kuretase itu gimana, terus apa tuh namanya, biayanya berapa. Nah, saya akan bercerita teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu. Saya tunggu ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke teman-teman, hari ini saya akan menceritakan pengalamannya kuretase di Rumah Sakit Harapan Bunda Kudus teman-teman. Nah, ceritanya dulu itu saya kan sudah pendarahan. Nah, flag dulu, kemudian saya bed rest itu di rumah. Ternyata malah perut saya tuh kayak sakit banget teman-teman. Nah, sakit mules gitu, dan akhirnya saya langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, setelah di sana teman-teman, aku langsung masuk IGD. Nah, di IGD itu kita ditempatkan di ruangan, kemudian dihampiri oleh susternya teman-teman. Nah, susternya tuh tanya sama kita keluhannya apa, terus kenapa dan lain-lain. Terus saya jawab pendarahan sus gini. Terus habis itu susternya ambil tindakan yang pertama, yaitu dilihat dulu udah ada pembukaan apa belum, dicek. Nah, habis itu susternya ngecek, ternyata kata susternya itu belum ada pembukaan teman-teman. Nah, belum ada pembukaan itu, kemudian saya disuruh untuk menginap. Nah, menginap itu waktu itu saya masih ingat hari Minggu. Nah, hari Minggu itu kan rumah sakit itu tidak ada dokternya atau libur, dan itu saya masuk itu langsung ke IGD teman-teman. Jadi ada susternya. Nah, kemudian waktu hari Minggu itu disuruh bed rest dulu. Itu ada kayak di sebuah tempat perawatan tapi tidak di kamar. Itu masih di IGD teman-teman. Nah, pagi harinya baru dokternya itu datang teman-teman. Nah, setelah datang itu dokternya langsung ngecek apakah sudah pembukaan atau belum. Terus habis itu dokternya bilang kalau ini tindakan saja ya mbak. Ternyata bukan teman-teman, tidak tindakan dulu, tetapi saya di USG terlebih dahulu. Nah, kemudian kita langsung USG. Nah, pas di USG itu dilihat apakah masih bisa diselamatkan atau jalan terakhir dikuret. Kemudian dilihat di gambar USG itu, USG-nya ini aku masih nyimpen ya, karena banyak sekali dokumen-dokumen tuh masih saya simpan. Nah, ini USG-nya. Nah, waktu USG ini itu dokternya mengatakan bahwa ini sudah tidak bisa diselamatkan. Jadi itu tuh kayak gumpalan darahnya tuh sudah terkikis gitu, sudah pada keluar. Nah, kemudian habis itu dokternya menyarankan untuk kuret.
Nah, di situ saya diskusi sama keluarga bagaimana. Terus habis itu ada keluarga yang bilang bahwa ditunggu dulu, jangan langsung tindakan gitu kan. Soalnya kan banyak sekali cerita bahwa ada dokter bilang sudah boleh udah kuret saja gitu kan, tetapi ternyata ditunggu beberapa hari itu janinnya berkembang teman-teman. Tapi saya menyadari sih pada waktu itu tuh memang pendarahannya sudah banyak sekali dan sangat menyiksa saya. Nah kemudian saya diberikan tindakan. Kemudian saya diberikan tindakan langsung. Yang pertama itu minumkan obat untuk kontraksi ya, mungkin ya. Obatnya tuh kecil-kecil warna putih. Nah waktu itu dikasih obat, dan setelah dikasih obat dokternya bilang, Mbak nanti ini rasanya agak sakit ya perutnya gitu. Itu untuk mengeluarkan sisa-sisa pendarahan yang ada di dalam perut teman-teman. Nah beberapa menit kemudian, kira-kira kalau orang itu kan beda-beda ya, bisa kontraksinya cepat, bisa enggak. Kalau aku waktu itu agak kontraksinya agak pelan, jadi kayaknya tuh 20 menitan atau 25 menitan aku baru kerasa perutku tuh sakit banget teman-teman. Dan waktu itu tuh sakitnya tuh kayak di punggung bawah gitu, sakitnya sakit banget. Nah di situ hawanya pengen dipijit gitu teman-teman, punggungnya. Nah setelah itu waktu itu kan dokternya tuh ada praktek di rumah sakit lain teman-teman. Rasanya tuh aku udah nggak kuat, udah nangis-nangis gitu teman-teman. Tapi bagaimana lagi, karena dokternya tidak ada, jadi harus menahan sakit itu. Nah luar biasa sakitnya teman-teman. Jadi kalau sakit itu tuh kayak di dalam tubuhku udah terbiasa gitu, karena udah 4 kali ya keguguran, jadi dinikmati gitu. Tapi karena kuret ini tuh awal yang di harapan bunda itu, jadi rasanya tuh sangat menyiksa sekali karena kaget kan, belum pernah gitu. Kemudian setelah dokternya sudah datang, di situ saya dikasih baju untuk operasi ya teman-teman, kalau nggak salah itu, seingat aku ya. Habis itu langsung tindakan dibius. Nah setelah bius aku nggak tahu apa-apa, tahu-tahu tuh bangun aku tuh kayak ngimpi gitu teman-teman. Ngimpinya tuh ngimpi buruk banget, nggak tahu kenapa tuh aku kayak manggil-manggil suamiku. Jadi seingatku tuh kayak aku tuh manggil-manggil suamiku, terus ada orangnya tuh masuk, ibu-ibu waktu itu. Terus ibu-ibunya manggil, soalnya aku kan manggilnya kan suamiku, jadi ibunya tahu suaminya namanya siapa, dan ibunya langsung keluar kayaknya sepengetahuanku. Dan ini cerita dari suamiku, karena waktu itu kan aku kayak sedikit gak sadar gitu, jadi masih inget sedikit-sedikit gitu kan. Waktu itu ibunya keluar terus manggil nama suami saya, istrinya manggil-manggil gitu. Terus habis itu suami saya masuk. Nah di situ karena mungkin aku tuh orangnya tuh tidak kuat sama apa tuh namanya, bius, obat bius kan, kata orang itu bius cocok-cocokan teman-teman. Nah waktu itu mungkin aku nggak cocok sama biusnya, dan memang habis operasi tuh biasanya mual muntah gitu ya teman-teman. Nah waktu itu aku langsung muntah teman-teman, karena aku tuh ngerasain perutku tuh sakit teman-teman, nggak tahu kenapa, tapi setengah sadar. Jadi perutku tuh sakit, jadi kayak aku munting-munting gitu, apa ya, kayak ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, akhirnya aku muntah. Nah setelah muntah, habis itu aku kayak tidur lagi gitu, tidur agak lama. Nah setelah tidur agak lama disuruh ke
kencing sama susternya. Nah setelah sudah dikasih makan, itu saya operasinya siang hari ya teman-teman. Sore hari setelah sudah agak pulih teman-teman, saya ya biasa aja teman-teman, tidak ada rasa sakit ataupun apa. Sakit itu ketika pas setelah operasi, pasca operasi itu rasanya agak sakit, tapi di luar kesadaran itu, tapi aku ngerasain kalau itu agak sakit. Nah habis itu aku pindah di kamar kan, waktu itu di IGD untuk tindakan ya teman-teman. Nah itu aku langsung sorenya pindah kamar, malamnya aku langsung boleh pulang. Jadi kalau kuret itu dimana-mana tuh ya seharian itu udah bisa pulang gitu teman-teman. Nah untuk pemulihannya setiap orang berbeda-beda ya teman-teman. Mungkin karena kalau aku kan punya alergi, terus nggak cocok obat gitu teman-teman. Jadi nggak tahu kenapa orang-orang setelah kuret tuh bisa langsung aktivitas. Ada yang memang kayak saya gini, nunggu beberapa minggu, nunggu beberapa hari, biusnya tuh udah hilang gitu. Kalau aku tuh kayak biusnya muter-muter di otak, sehingga tuh kayak jalan tuh kayak mau jatuh, terus di kepala pusing gitu. Tapi kata orang juga yang pernah ngalamin di bius kuret itu nggak apa-apa, mungkin dia itu ya tahan biusnya. Nah dari berbagai operasi yang saya alami itu, memang ada part dimana satu operasi itu aku nggak muntah, nggak apa tuh namanya, nggak pusing gitu teman-teman, ya cuma lemes saja karena bius. Mungkin pas waktu itu biusnya cocok, aku juga nggak tahu bagaimana, ya memang gitu adanya. Kalau habis kuret biusnya tuh kayak susah gitu perginya di tubuhku, jadi kayak lemas, pusing, terus perutnya itu nggak langsung sembuh teman-teman. Jadi ada part dimana kalau obatnya setelah kita minum agak lama gitu, perutnya masih sakit kayak gitu. Jadi kalau semua habis kuret kok merasakan perutnya agak sakit sedikit-sedikit, itu biasa ya teman-teman. Memang kan habis tindakan, jadi di perut tuh ada apa tuh namanya, ada luka. Jadi kalau sakit itu jangan bingung, jangan khawatir, memang seperti itu. Dan di rumah sakit itu kita diberikan obat untuk anti nyerinya teman-teman. Jadi ya untuk sakitnya itu di part kalau obatnya itu udah diminum udah agak lama gitu, nanti ada sakit, nanti minum obat lagi sembuh kembali. Nah untuk penyembuhannya kira-kira berapa lama ya Mbak Rada? Untuk penyembuhannya itu tergantung dari diri sendiri ya teman-teman. Ada yang seumpama nih, malamnya dia udah pulang kuret, terus paginya dia udah bisa beraktivitas untuk bekerja dan lain sebagainya juga ada teman-teman. Tapi kalau saya tidak bisa menentukan ya berapa hari untuk pemulihannya, itu tergantung dari fisik masing-masing orang itu sendiri ya teman-teman. Nah yang terakhir adalah berapa sih harga rincian habisnya di rumah sakit untuk kuret. Nah saya akan menerangkan. Waktu itu di tahun 2019, ini udah 2022, jadi kalian bisa nanti agak beda sedikit ya mungkin ya, karena sudah 19, 20, 21, udah 3 tahun ya teman-teman. Jadi kalian punya gambaran kalau 3 tahun pasti ada peningkatan harga sedikit lah. Nah waktu itu untuk fasilitas aku itu masuk UGD, dapat makan, terus habis itu malamnya aku masuk ke kamar. Nah kamarnya itu kan aku kan makainya hanya sebentar, tetapi dihitung 1 hari karena buat istirahat suamiku ya teman-teman. Jadi suamiku itu tidak apa tuh namanya, nungguin aku di ruangan IGD secara terus menerus, karena kalau di IGD itu kan agak privat ya teman-teman.
di waktu saya istirahat biasanya ada cleaning service untuk bersih-bersih, dan di waktu itu tidak ada dan tidak boleh keluarga masuk ke dalam. Jadi suami saya itu bisa istirahat di ruangan yang sudah dibooking oleh kita. Nah, waktu itu di hadapan Bunda itu saya masuk di biaya kuret kelas 1, yaitu ruangan Kenari 3. Untuk biayanya di sini saya masih nyimpen kwitansinya ya teman-teman. Nih kwitansinya. Nah, semuanya tuh saya simpen untuk apa? Agar setiap saya promil atau apa tuh saya bisa menjelaskan rentetannya kepada dokter yang beda itu. Jadi dia tahu apa tuh namanya pengalaman-pengalaman sebelum-sebelumnya gitu. Nah, untuk biayanya yaitu Rp4.140.000. Itu sudah termasuk kuret, makan, ruangan, tes darah, dan lain sebagainya. Segitu ya teman-teman, Rp4.140.000. Oke teman-teman, itulah penjabaran dari cerita saya, pengalaman dan tindakan-tindakan kuret. Semoga, saya berharap tidak terjadi oleh kalian, tetapi ini bercerita untuk mungkin ada yang mengalami seperti saya, sehingga mau tahu gitu berapa biayanya. Nah, itulah penjabaran dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya doakan semuanya sehat semua. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video-video selanjutnya ya.